Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita menyambung tafsir surat ke-8 Al-Anfal ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Di sini Allah, penguasa langit dan bumi, yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu bekerja sama untuk saling menguatkan satu dengan lainnya. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kecuali kalian melaksanakan yang Allah perintahkan, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Jadi ketika Allah memerintahkan orang-orang muslim untuk bersatu, bersaudara, kemudian berhijrah, kemudian berjihad. Karena apa? Karena Allah membagi di muka bumi ini hanya dua bagian saja, yang muslim dan yang kafir. Ketika orang-orang kafir ini bersatu, ketika muslim ini tidak mau bersatu, tidak mau berhijrah, kemudian tidak mau bersama-sama berjihad untuk menahan represifnya, maksudnya menahan ekspansi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka terjadi fitnah, ujian yang besar yang mengakibatkan kemunduran dan keterbelakangan dari orang-orang muslim. Orang-orang muslim yang dulunya berada di atas dengan semua ilmu, kekuatan politik, akhirnya pecah belah dan menjadi lemah, menjadi negara-negara kecil yang menjadi buih-buih saja di lautan, tidak punya pengaruh apa-apa. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw. Dan orang-orang yang mereka itu memberi perlindungan, wan nasaru, dan mereka menolong, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang kualitas keimanannya itu benar. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka maghfirah, ampunan, dan rezeki yang mulia. Nah, setelah itu, dalam ayat ini, Allah membagi muslim menjadi dua bagian. Itu orang-orang yang ketika datangnya Islam, mereka beriman. Kemudian ketika mereka menghadapi kesulitan dan diminta berhijrah, mereka berhijrah. Hijrah ini nggak cuma sekedar pindah gitu ya. Tetapi di dalamnya ada pengorbanan karena mereka memiliki harta di tempat yang lama. Dan ketika keadaannya mereka ditekan, represif, dari karena kaum-kaum kufar menekan mereka dan menzalimi mereka tinggalkan harta itu untuk bergabung dengan komunitas Islam di Madinah. Jadi kehilangannya itu bukan hanya kehilangan ongkos perjalanan dari Mekah ke Madinah, tapi kenapa menjadi spesial? Karena mereka korbankan juga harta-harta mereka, tanah mereka hilang, rumah mereka hilang, binatang ternak nggak ada yang bisa dibawa. Jadi kalimat ini bukan kalimat yang sederhana.
kita lihat betapa besar pengorbanan dari muhajirin. Nah, kemudian Allah menggarisbawahi lagi orang-orang yang menyambut mereka di Madinah. Mereka memberikan perlindungan. Karena yang datang ini lemah, nggak punya apa-apa. Mereka tawarkan rumah, mereka tawarkan pekerjaan. Nah, golongan kedua ini juga golongan yang spesial di mata Allah, yang digelari orang-orang yang memiliki kualitas keimanan yang benar. Karena ketika mereka melindungi, mereka menganggap mereka itu, kaum Ansor ini menganggap kaum muhajirin ini bagian dari diri mereka, saudara mereka. Sampai ketika mereka berkorban, mereka memberi harta-harta yang mereka cintai. Dan untuk kedua orang ini, Muhajirin dan Ansor, yang sudah mendemonstrasikan keimanan mereka yang benar, bagi mereka ada ampunan dari Allah dan rezeki yang mulia. Apa sih teman-teman yang kita harapkan di dunia ini? Kita tuh pengen suatu saat nanti kita meninggal, kita masuk ke alam barzah, kemudian masuk ke padang mahsyar. Kita berharap ketika kita ditimbang, kesalahan-kesalahan kita ini dibuang. Sehingga timbangan kebaikan kita itu jadi dominan. Makanya ampunan dari Allah betul-betul kita harapkan di masa yang sulit nanti. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ. Dan orang-orang yang mereka beriman sesudah itu. Ini meng-highlight orang-orang yang beriman setelah peristiwa hijrah. Mereka dulunya kafir, sebagian dari mereka sempat berperang sebagai pasukan dari kafir untuk melawan pasukan muslim. Tetapi mereka menyadari kesalahannya, masuk Islam, dan kemudian mereka berhijrah memperkuat komunitas muslim di Madinah. Wahajaru wajahadu ma'akum faulaika minkum. Kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama kalian. Mereka itu adalah bagian dari kalian. Orang-orang mereka adalah golongan yang ketiga. Level derajat yang tidak sama dengan dua yang pertama, tapi ini juga tinggi. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan arham, hubungan rahim, kekerabatan secara orang tua atau ibu, lebih utama dari orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, karena ketika muhajirin datang ketemu berhijrah ke tempat orang-orang Ansor, Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Nah, di sini ketika terjadi ini, hukum awal adalah mereka mewarisi antara satu dengan lainnya. Akan tetapi ayat ini memansuhkan bahwa mereka bersaudara, tetapi hukum-hukum warisan tetap kembali ke hubungan arham, hubungan rahim atau hubungan darah. Nah, hal ini lebih utama dalam kitab Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Baik, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.